Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi dengan saya Musab Alumbarak dengan pengenalan teknologi informasi. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas tentang pengenalan teknologi informasi, terlebih dahulu seperti biasa kita buka dengan membaca doa belajar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk kepada pokok pembahasan kita pada video-video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah komputer dan perkembangannya dari awal hingga saat ini. Nah, seperti yang kita lihat pada saat ini, komputer tuh sudah canggih, udah tipis-tipis. Sedangkan dulu itu komputer tuh masih berupa tabung dan masih berbentuk tabung-tabung besar yang disusun dan disatukan dalam satu ruangan. Nah, untuk membahas secara rinci, mari kita bahas di video berikut ini. Oke, tahun 1945 merupakan tahun diciptakannya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan tabung atau pembuatan komputer tersebut. Nah, tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal sebagai komputer yang belum efisien atau tidak efisien pada masanya. Di beberapa aspek, komputer ini masih sangat minim. Contoh, cepat sekali panas ketika dipakai. Nah, selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya. Nah, oleh karena itu, pada saat orang ingin menggunakan komputer, orang itu sangat membutuhkan daya listrik yang sangat besar dibandingkan dengan komputer-komputer yang ada saat ini. Nah, kemudian Electronic Numerical Integrated Computer atau NECI merupakan salah satu contoh komputer generasi yang pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Nah, mereka berdua ini membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 18.000 kaki, mempunyai berat yang mencapai dengan sekitar 30 ton beratnya. Wah, luar biasa bukan? Nah, sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Nah, program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun baru dimulai pembuatannya di tahun 1943 Masehi. Dan pada saat itu, komputer yang dibangun itu selesai pada tahun 1946 loh. Oke, bentuk program ENIAC memiliki ukuran yang sangat besar, bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruangan yang seluas kurang lebih 500 meter kubik. Luar biasa besarnya bukan? Nah, kemudian ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 17.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Nah, luar biasa. Pada saat itu, bahan-bahan atau bagian-bagian komputer pada saat itu sangatlah besar-besar. Oleh karena itu, tidak heran ruangan yang digunakan untuk membangun satu komputer saja itu membutuhkan ruangan seluas 500 meter kubik loh. Kemudian, saat memulai pengoperasiannya, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 1.400 kW. Nah, dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Nah, bisa dibayangkan bukan 1 juta dolar Amerika itu berapa rupiah? Nah, kemudian ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruangan yang jauh lebih luas. Kemudian yang kedua, interior design, sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Kemudian yang ketiga, program hanya dapat dibuat menggunakan bahasa mesin. Keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Kemudian yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, membutuhkan mesin pendingin karena sangat cepat panas. Kemudian yang ketujuh yaitu kapasitas penyimpanannya yang lebih kecil. Kemudian yang ke-8, kinerja yang lambat. Dan yang 9, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage, menggunakan memori utama. Dan yang terakhir adalah menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Nah, itulah tadi sejarah komputer pertama.
Kemudian kita melangkah ke sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor. Pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, sejarah perkembangan komputer 2 tahun setelah 1946 itu, di tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibanding dengan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatan juga jauh lebih terjangkau. Bahasa pemrograman telah diganti menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata yang jauh lebih mudah dipahami oleh mesin dan manusia. Nah, mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini adalah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ran and Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama LERC. Komponen ini dikembangkan dengan laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua telah menggunakan maunya kesilang nih Andi ciri-cirinya. Ya. Ini dihilangkan aja dulu. Saya potong sebentar bagian ciri-ciri. Oke. Oke, kita masuk ke sejarah komputer generasi ketiga. Nah, sejarah komputer generasi ketiga dikenal dengan integrated circuit pada tahun 1965 sampai 1971. Sejarah perkembangan komputer di generasi ketiga ini dimulai pada tahun 1965, yang dimana komputer pada saat itu dibuat dengan menggunakan integrated circuit atau ICS. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komputer dasar pembuatan komputer sebelum-sebelumnya. Nah, transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya sangat diperkecil pada saat itu untuk ditanam di komputer tersebut. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di dalam IC bersamaan dengan resistor dan kapasitornya. Nah, komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan lebih baik dan lebih efektif tentunya. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya yang jauh lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer lebih cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan komputer generasi keempat atau microprocessor. Dimulai pada tahun 1971 sampai saat ini. Sejarah perkembangan komputer di generasi keempat ini adalah komputer yang saat ini kita gunakan sudah dikatakan sebagai komputer dengan generasi keempat. Komputer yang kita pakai sekarang ini yang dimana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama microprocessor. Chip microprocessor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang dimana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip microprocessor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan teknologi komputer yang jauh lebih canggih. Nah, perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang lebih besar menjadi sangat kecil sehingga menjadikannya lebih efisien. Nah, pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini. Terjadinya diciptakan mouse, GUI atau Graphic User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Nah, itulah tadi perkembangan komputer
dari awal hingga yang kita bisa rasakan pada saat ini. Nah, mungkin sekian dulu untuk video pada saat ini. Nantikan lagi video-video berikutnya. Semoga jangan ketinggalan dan stay tune terus. Semoga informasi-informasi ini dapat menambah pengetahuan kamu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.